A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Oke anak-anak, hari ini kembali lagi belajar bersama Winda. Seperti biasa, kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam channel KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, Winda ucapkan selamat untuk anak-anak yang sudah naik tingkat ya. Dari kelas 1 kemudian ke kelas 2. Belajarnya harus lebih rajin, harus lebih giat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar Nabi Muhammad SAW, teladanku. Nah, keteladanan Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini, yang pertama menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua menjelaskan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oke, kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kira-kira kenapa anak-anak dinamakan tahun gajah? Oke. Ini dia. Dinamakan tahun gajah karena waktu itu ada pasukan mengendarai gajah dipimpin Raja Abraha menyerang Ka'bah. Namun tidak berhasil karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Yatim ini tanpa didampingi ayah atau tanpa didampingi ibu ya anak-anak. Nah, kalau Nabi Muhammad ini, itu beliau lahir tanpa didampingi oleh ayahnya atau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan. Nah, ayah bernama Abdullah, wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Ibu bernama Aminah, wafat ketika Nabi berusia 6 tahun. Diasuh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah kakeknya wafat, kemudian diasuh pamannya Abu Thalib. Oke. Saat kecil, Nabi membantu pamannya mengembala kambing. Saat remaja, membantu berdagang. Nabi sangat jujur dalam berdagang sehingga dipercaya orang lain. Pada usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Pada usia 40 tahun diangkat menjadi seorang rasul. Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jika tadi kita sudah belajar cerita singkat atau kisah singkat Nabi Muhammad, kita masuk ke keteladanan apa saja yang bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur.
dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Oke, kemudian lanjut. Gelar dan julukan Nabi Muhammad SAW. Oke, nomor 1 yaitu Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Kemudian Uswatun Hasanah, artinya teladan yang baik. Al-Mustafa, artinya manusia yang terpilih. Khotamul Anbiya wal Mursalin, artinya penutup Nabi dan Rasul. Kemudian sifat wajib Nabi Muhammad SAW itu ada sidik, artinya benar. Amanah, artinya dapat dipercaya. Tablik, artinya menyampaikan. Fatonah, artinya cerdas atau pintar. Oke anak-anak, kalau kita adalah umat Nabi Muhammad, tentunya kita harus meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Semangat ya. Oke, kita sampai di sesi Ayo Berlatih. Di sini Bu Winda punya beberapa soal yang berkaitan dengan kisah dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita baca bersama-sama ya. Nomor 1, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan titik-titik. Nomor 2, nama ibu Nabi Muhammad Nomor 2, nama ibu Nabi Muhammad, titik-titik, nama ayah Nabi Muhammad, titik-titik. Nomor 3, karena kejujurannya Nabi Muhammad mendapat gelar, titik-titik. Nomor 4, Nabi Muhammad jujur dalam hal, titik-titik, dan titik-titik. Nomor 5, salah satu sifat wajib Nabi Muhammad adalah fatonah. Fatonah artinya titik-titik. Oke, silahkan dijawab ya anak-anak. Anak-anak jawab di buku latihan anak-anak. Nah, atau juga bisa ketikkan jawaban anak-anak di kolom komentar, disertai nama, alamat, dan juga asal sekolah anak-anak ya. Bunda tunggu loh. Oke anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat dan berkah untuk kehidupan kita ya. Kalau Bu Winda ada salah, Bu Winda mohon maaf. Dan mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu dari Bu Winda, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.